Assalamualaikum Ibu Lydia, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Betty. Wah sepertinya hari ini jadi Bu ya, mau melakukan coaching Bu ya? Iya, kayaknya jadi nih Bu Betty. Udah Oke, ngobrol sama coachnya tadi. oke kalau gitu Bu, di sini nanti saya bertindak sebagai observer Bu ya. Nah, Iya Bu. sebelum melaksanakan coaching nih Bu, saya mau menyampaikan terlebih dahulu beberapa rubrik penilaian yang akan saya lakukan Bu ya. Di sini saya Iya. akan melakukan penilaian berdasarkan 4 kriteria, yaitu nanti kriterianya ada sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Nah, nanti selanjutnya juga saya akan melakukan penilaian apakah coaching yang sudah Ibu laksanakan ini nanti sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga nanti Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum kepada coach. Selanjutnya juga saya akan melihat bagaimana respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan atas pertanyaan yang Ibu berikan. Nanti juga Bu, tolong ya Bu ya, jangan lupa nanti disesuaikan juga proses coachingnya dengan prinsip-prinsip coaching, oke Bu? Iya Bu Betty. Oke, sampai di sini Bu, bagaimana bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya cukup Bu Betty. Oke, kalau cukup Bu ya, sebelum kita mulai proses coachingnya Bu, ada beberapa pertanyaan dulu nih Bu yang mau saya ajukan. Nanti Bu, ketika proses coaching, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan? Nanti saya akan mengembangkan kompetensi kesadaran penuh Ibu. Oke, cuma satu Bu. Langsung ke Enggak kesadaran penuh, dengan seperti itu nanti dengan jika saya kesadaran penuh, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti kalau Oke, saya sudah kehadiran penuh oke nanti. berarti langsung spesifik aja Bu ya. Spesifiknya nanti langsung kepada presence atau kehadiran penuhnya kepada si koci. Oke Bu, karena kita udah sepakat nih. Sepakat saya akan menilai pada proses presence-nya nanti. Jadi di sini kayaknya kita udah mulai bisa deh Bu, kita langsung saja mulai pada proses coaching. Ibu Lydia bisa nih manggil coachnya untuk masuk ke room kita sekarang. Oke Bu ya. Oke, Bu. Halo, Assalamualaikum Pak Juli. Sepertinya Pak Juli masih unmute Pak Juli. Oh iya Bu, tadi tertekan. Oke. Katanya ada yang mau dibicarakan nih Pak Juli. Oh iya Ibu, ini ada sedikit permasalahan nih di sekolah gitu yang mau Oh iya. dibicarakan. Jadi gimana nih ceritanya? Ini Bu, jadi anak-anak kami ini dia sepeda motornya tuh parkirnya itu di luar Bu ya, di luar area sekolah gitu. Padahal kan lahan parkir udah kami sediakan, udah kami bikinkan atapnya yang bagus, gitu udah kami atur. Tapi anak-anaknya tetap juga parkir di luar gitu kan. Jadi ini juga menjadi kekhawatiran kami kalau seandainya nanti motornya hilang atau ada yang dirusak orang gitu kan. Gimana gitu kan gitu seperti itu. Jadi kita juga sih jadi beban Oh juga. iya. Berarti tentang anak siswanya Pak Juli yang parkir motor di luar padahal parkiran di sekolah sudah Iya disediakan Bu ya Pak benar. Juli ya. Dengan adanya melakukan parkir di luar, dikhawatirkan terjadi kehilangan motor atau hal yang Ya, lainnya gitu ya Pak yang Juli ya? termasuk juga nanti takutnya anak lebih apa ya lebih mudah untuk bolos sekolah gitu kalau seandainya motornya di luar gitu kan kalau di dalam kan kami kunci gerbangnya seperti itu. Oh begitu. Jadi apa maksudnya itu mungkin agak susah dikontrol gitu ya Pak Juli ya? Iya Bu. Dengan oke. Nah dari hal yang Bapak bicarakan tadi, mungkin kita nggak yang lama ini waktunya Pak Juli karena hari malam.
Cuma saya mau tahu nih, kira-kira dari pembicaraan kita nanti apa yang ingin dicapai oleh Pak Juli? Saya ingin dapat solusi nih Bu mengenai parkiran motor ini gitu. Bagaimana caranya supaya nanti anak-anak semuanya parkir motornya di dalam gitu kan. Sehingga selain kita lebih mudah mengontrol anaknya, terus keamanan sepeda motor anak juga bisa terjamin sama sekolah gitu kan. Dan kalau ada apa-apa kan sekolah bisa bertanggung jawab gitu. Kalau di luar kan kita nggak bisa tanggung jawab gitu ya. Seperti itu. Oke. Berarti yang ingin Pak Juli capai pada pembicaraan kita malam ini yaitu pertama solusi bagaimana agar anak bisa memparkirkan mobil motornya di dalam sekolah. Terus jika sudah parkir di dalam agar bisa aman dan pihak sekolah bisa mengontrolnya. Begitu Pak Juli? Iya Bu, benar. Oke. Murid sekolah di tempat Pak Juli ada berapa ya totalnya ya Pak Juli? Banyak Bu, ada sekitar 156-an gitu ya. Semuanya dari kelas Oke, 1 sampai kelas 3. 156-an ya. Dari murid 156-an itu kira-kira yang kecenderungannya suka parkir di luar itu ada berapa ya kira-kira perkiraan Pak Juli? Ya mungkin bisa sampai mencapai sekitar 30%-an Bu. Jadi bisa sampai sekitar ada kalau 30 atau 40 motor. Karena parkiran kami itu sekarang sepi banget gitu. Oh begitu ya Pak Juli, ada sekitar 30%-an. Nah berarti kalau dari 30%-an berarti ada agak cukup banyak juga yang parkir di dalam ya Pak Juli ya? Ya ada. Cuman kan meskipun itu cuman 30% tapi tetap menjadi kekhawatiran juga buat sekolah gitu kalau seandainya nanti ada apa-apa motornya seperti itu. Atau mungkin Iya betul dirusakin sekali. orang gitu, kita nggak tahu Bu ya. Mm-mm. Nah, kira-kira selama ini pernah tidak, apakah ada dilakukan dialog gitu dengan anak kenapa mereka lebih suka parkir di luar itu, Pak Juli? Untuk dialog sudah Bu ya, kan sudah kami sosialisasikan sama anak, kalau parkir di dalam kami jelaskan juga alasan-alasannya kenapa harus di dalam seperti itu. Tapi nampaknya anak juga masih belum mengindahkan peringatan atau bahkan itu dari kami seperti itu. Kira-kira apakah pernah ada tidak anak menceritakan alasan gitu kenapa dia lebih ingin parkir di luar gitu, Pak Juli? Sejauh ini anak-anak belum ada yang cerita sih Bu kenapa mereka mau parkir di luar. Tapi yang jelas alasannya katanya ya macam-macam. Katanya dia pengen apalah gitu, pengen ya intinya mungkin mereka lebih nyaman parkir di luar aja gitu seperti itu. Mereka merasa menurut pendapat Bapak Juli mereka lebih nyaman parkir di luar gitu ya. Nah, berdasarkan kondisi ini nih, kira-kira apa sih langkah pertama yang ingin Bapak lakukan agar anak ini mau parkir di dalam Pak Juli? Karena kita udah terlalu sering sosialisasi dan memperingatkan anak enggak juga apa Bu yang enggak ada itu juga dari anak. Rencananya kami mau panggil orang tuanya. Kita akan sama-sama bicara dengan orang tuanya untuk saling sama-sama mengingatkan anaknya kalau parkir di dalam karena nanti kalau ada apa-apa dengan motornya kan sekolah bisa bertanggung jawab, itu yang pertama. Yang kedua kalau misalnya parkir di luar kan kecenderungan anak untuk bolos juga lebih besar gitu Bu ya. Jadi nanti langkah pertama ini kita akan panggil orang tuanya, kita sosialisasikan sama orang tuanya masalah parkir ini gitu. Seperti itu. Jadi langkah pertama yang akan Pak Juli lakukan yaitu memanggil orang tua atau wali murid ya Pak Juli ya. Iya Bu. Sejauh ini apakah pernah terjadi gitu Pak kehilangan motor atau kerusakan motor? Oh sejauh ini belum terjadi Bu, tapi kan kita nggak tahu Bu ya karena kami juga kan di pinggir jalan lintas gitu ya, takutnya itu menjadi beban juga buat sekolah sebenarnya. Oke. Nah, berarti Bapak Juli tadi ingin memanggil orang tuanya. Nah, itu langkah pertamanya. Nah, untuk mendukung kegiatan ini, apakah ada pihak lain yang sudah Bapak Juli ajak berbicara untuk melakukan kegiatan ini, Pak? Untuk kegiatan ini yang saya libatkan yang pertama itu kepala sekolah sih Bu ya. Kita
kemarin diskusi sama kepala sekolah, terus minta tolong juga dengan security kami, terus juga kami juga kemarin sempat datang ke kantor desa sama ke tokoh masyarakat juga dan warga-warga sekitar sekolah. Kami minta tolong ke beliau-beliau itu kalau seandainya ada anak kami yang parkir di halaman rumah mereka, tolong untuk di apa ya, untuk ditegur gitu, untuk diajak atau disuruh parkir ke dalam aja gitu. Seperti itu. Itu sudah dilaksanakan ya Bapak Juli ya? Ya Yang sudah Bu. Mm-mm. Hanya yang kedepannya yang akan Bapak lakukan itu memanggil orang tua untuk mensosialisasikan apa Iya, bahayanya jika anak parkir di luar. Begitu ya Bapak Juli ya? iya Bu benar. Mm-mm. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan langkah pertama ini, Pak? Untuk langkah pertama ini karena besok itu hari Minggu, kemungkinan hari Selasa Bu, karena hari Senin itu ada acara juga gitu, ada penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi mungkin kita belum bisa panggil orang tuanya. Jadi hari Senin itu kita kirimkan undangan ke orang tuanya, nanti hari Selasanya orang tuanya bisa datang ke sekolah. Oke. Berarti pelaksanaan kegiatannya akan dilaksanakan hari Selasa ya, Bapak ya? Iya Bu. Oke. Tadi kalau tidak salah saya mendengar bahwa Bapak sebenarnya sudah melakukan beberapa hal, kolaborasi dengan Kepsek, security, bahkan dengan pihak desa untuk melakukan sosialisasi agar parkiran anak ini sama-sama bantu biar bisa di dalam. Nah, terus untuk kedepannya, Bapak benar itu tadi ya Pak Julia? Iya Bu benar. Nah, kedepannya Pak Juli ingin melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada orang tua dengan memanggil orang tuanya untuk memberitahukan apa bahaya dan apa keinginan dari pihak sekolah. Begitu ya Pak Juli ya? Iya Bu benar. Oke, akan dilaksanakan hari Selasa. Nah, ini tidak terasa percakapan kita nih sudah berjalan cukup lama nih Pak Juli. Dari obrolan kita tadi, apa nih Pak yang kira-kira didapatkan? Yang pertama saya dapat solusi nih Bu. Nanti mungkin kita akan panggil orang tuanya tadi gitu kan. Dan ke depan mungkin kerjasama dengan pihak-pihak terkait kayak masyarakat sekitar, dengan perangkat desa dan security dan kepala sekolah serta orang tua itu mungkin komunikasinya harus lebih intens lagi ke depannya supaya sama-sama kita bisa menyelesaikan masalah ini karena kan kalau cuman pihak sekolah aja nampaknya akan tetap kesulitan gitu ke depannya untuk menyelesaikan masalah. Iya, berarti tadi ditambah lagi tadi walaupun selama ini sudah melakukan sosialisasi atau komunikasi dengan pihak security kantor desa, sekarang mau diintenskan barengan dengan memanggil orang tua tadi ya Bapak Julia. Iya Ibu, nanti mungkin masyarakat sekitar perwakilannya dan perangkat desa juga akan kami undang juga ke sekolah sekalian biar nanti sama-sama satu visi lah seperti itu barangkali. Nah, berarti ini selain orang tuanya, pihak kepala desa, dan ini nanti juga akan dipanggil juga berarti ya Pak Julia. Iya Bu benar. Iya, ini akan dilaksanakan hari Selasa. Rasanya saya nggak sabar juga nih, pengen tahu gimana nih hasil langkah pertama yang Bapak lakukan. Bagaimana respon mereka? Nah, bagaimana kira-kira nanti kita kalau ini saya tertarik lagi nih Pak untuk membicarakan bagaimana hasilnya. Yang pertama minimal kita lihat dulu respon dari pihak-pihak yang Bapak lakukan pemanggilan tadi ya Bapak ya. Iya Bu benar. Terima kasih loh Pak Juli udah mau melaksanakan coaching. Jadi dari obrolan ini ada beberapa hal yang diketahui bagaimana pedulinya pihak sekolah tentang anak walaupun belum pernah terjadi tapi sudah melakukan pencegahan, itu hal yang baik sekali. Mudah-mudahan nanti bisa kita melaksanakan coaching yang bermanfaat seperti ini ya Bapak Juli ya. Ya Ibu, terima kasih Bu telah bersedia nih meluangkan waktunya untuk menjadi coach saya seperti itu.
Ya, sama-sama Pak Juli. Mudah-mudahan permasalahan dan niat baik dari sekolah itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak Juli, sehingga anak berada dalam kondisi aman, baik anaknya maupun sarana prasarana yang dibawa. Iya, Bu. Berhubung udah malam nih Pak Juli, nggak apa-apa nih kita akhiri sampai di sini Pak Juli. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Pak Juli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Bu Lydia, luar biasa proses coaching yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah Bu, lancar Bu ya. Ya, alhamdulillah lancar tadi Bu Betty. Oke Bu, sekarang Bu, saya mau tanya dulu deh Bu, bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan proses coaching Bu? Setelah pada awalnya tadi ya ada perasaan takut kalau misalnya coach saya tidak mendapatkan solusi. Oke. Nah, setelah dijalani berjalan mengalir begitu kan, ternyata si coachnya mendapatkan solusi dan saya pun mendapatkan hal yang baru. Saya mendapatkan bahwa coach saya ini pihak yang benar-benar ibaratnya antisipasi terhadap siswanya, bukan hal yang abai gitu. Nah kan dia memikirkan. Jadi saya merasa beruntung sekali bisa mengcoachi sesuatu niat baik dari coach, bisa coaching niat baik mereka gitu tadi dapat solusinya itu Ibu. Oke, berarti senang Bu ya, mengcoachi Ya, orang-orang yang senang. mempunyai kemauan itu luar biasa, senang. Betul sekali, Jadi Bu Betty. gini Bu, sekarang menurut Ibu nih, menurut Ibu mencoba menilai performa Ibu sendiri atau menilai Ibu sendiri. Menurut Ibu tadi kegiatan Ibu atau performa Ibu tuh bagaimana? Nah, kalau saya perhatikan tadi saya sudah berusaha melakukan kehadiran penuh, mendengarkan, fokus, walaupun ada apa saya tetap fokus kepada apa yang dikatakan oleh coach. Berusaha menanyakan, membimbing agar mendapatkan solusi. Oke. Akhirnya dia mendapatkan solusi. Jadi menurut saya tadi sedikit banyaknya indikator itu tercapai agar dia mendapatkan solusi tadi. Namun ada juga perasaan saya tadi bahwa belum terlalu maksimal pada bagian menanyakan pertanyaan berbobot karena ibaratnya belum banyak solusi yang didapat tadi gitu kan, masih ada solusi lama yang sudah dilaksanakan tadi seperti mereka sudah melaksanakan sosialisasi pada pihak kepala desa, mereka tetap menggunakannya itu walaupun itu lebih intens saja, cuma maksud saya itu masih yang lama, sedangkan yang baru itu baru yang orang tua. Mungkin cara saya menggalinya tadi masih kurang bagus begitu Ibu Betty. Oh, berarti mungkin ini ya Bu ya, pertanyaannya mungkin kurang sedikit tajam lagi, mungkin anggaplah seperti itu Bu ya. Iya betul. Oke, terima kasih Bu penjelasannya Bu. Sekarang gini Bu, selanjutnya tuh boleh saya ya Bu ya yang menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Iya Bu. Kalau menurut saya tadi Bu, proses coaching yang sudah Ibu laksanakan itu menurut saya sudah bagus kok. Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan. Jadi Ibu tidak menentukan tujuan apa yang akan dilakukan, tapi malah memang coach yang sudah meminta dan menentukan tujuannya sendiri. Ibu juga sudah melakukan proses kreatif, yaitu sudah memaksimalkan alur tirtanya sudah, tujuannya sudah diungkapkan, terus pertanyaan berbobot juga sudah diungkapkan, walaupun memang tadi mungkin agak sedikit berputar karena pertanyaannya mungkin agak kurang tajam seperti itu Bu. Tapi Ibu juga sudah memaksimalkan peran Ibu dalam melakukan presence, karena tujuan awal kita memang tadi di presence-nya Bu ya. Jadi di kehadiran penuhnya Ibu sudah maksimal menurut saya. Ibu sudah memberikan respon positif melalui anggukan, tatapan penuh, dengan respon mengucapkan iya seperti itu, dan pertanyaan berbobot mungkin tadi sebagai tindak lanjut dari awal yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam lagi. Terus selanjutnya Bu, saya juga melihat
Koci juga sudah memberikan respon yang baik dan dapat menemukan solusi atas masalah dia sendiri. Walaupun menurut Ibu Lydia ternyata permasalahan itu masih permasalahan atau solusinya itu solusi yang sudah dilaksanakan. Mungkin hanya perlu diperkuat lagi sosialisasinya atau ada pihak lain yang perlu dilibatkan lebih kuat lagi. Sekarang begini Bu, saya mau tanya, itu tadi penilaian saya loh Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, Iya, Bu. pendapat Ibu mengenai penilaian saya tadi bagaimana Bu? Ya menurut saya sih iya juga tadi Bu, karena sejauh ini kalau saya pikir tadi kan saya ingin fokus ke presence. Nah, karena saya pikir tentang kehadiran penuh, saya takut sayanya nggak fokus kepada koci. Dengan fokus kepada koci itu saya maka yang kedepannya itu akan baik, itu menurut saya. Oke. Cuman ternyata berdasarkan benar sekali pertanyaan dari yang Ibu katakan tadi bahwa kedepannya bahwa saya ini bukan presence ibaratnya. Bagaimana mempertajam pertanyaan atau menimbulkan pertanyaan berbobot yang kira-kira tak gitu enggak yang berputar ibaratnya tepat. Jadi mungkin si coachnya juga enggak ngerasa bingung kok gini terus, kok solusinya hanya dapat sedikit sedangkan saya sudah melakukan kegiatan coachingnya lama gitu. Oke Bu, oke ya di sini. Terus nanti menurut Ibu rencana Ibu selanjutnya apa Bu setelah kegiatan coaching ini Bu? Nah rencana saya ke depannya saya akan refleksi dulu ya, refleksi diri. Paling nanti saya biasanya kalau ngomong seperti ini mungkin ada hal-hal yang tidak saya ketahui apa ya yang terjadi tadi. Kenapa ya saya bisa pertanyaannya kok tidak tajam, kenapa bisa berputar. Biasanya kalau saya merenungi sendiri, mengulang kembali, mengingat itu saya akan tahu bagian-bagian mana, oh ini yang mau ditingkatkan. Cuman ke depannya nanti mungkin saya tidak lagi fokus seperti saya katakan tadi ke kehadiran penuh. Saya mau fokus bagaimana sih triknya atau cara melakukan pertanyaan yang jelas menuju ke sasaran yang bisa membuat si coachnya itu lebih cepat mendapatkan solusi begitu Ibu. Kedepannya maunya seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi Ibu nantinya akan merefleksikan diri. Mungkin nanti kalau ini kita rekam kan bisa dilihat kembali Bu ya videonya. Ya, jadi nanti bagian-bagian mana yang kita perlu perbaiki seperti itu. Nah, jadi Bu setelah nanti merefleksikan diri, mengingat kembali atau meneliti kembali mana yang perlu diperbaiki, kira-kira nanti kapan ini Ibu akan melaksanakan kegiatan perbaikan atau lebih menggunakan pertanyaan berbobot itu Bu? Rencananya kapan? Ya seperti kita ketahui ya Ibu bahwa coaching kita tidak bisa memaksakan untuk melakukan coaching ya kan. Cuman kepada rekan sejawat mungkin itu bukan hal yang bisa kita paksakan, tapi kepada siswa kita walaupun tidak dia meminta itu akan ada situasi yang anak itu akan memerlukan coaching. Nah, mungkin saya akan mempraktekkannya itu lebih kepada siswa dalam kondisi apapun, walaupun sebentar lagi mungkin akan ujian atau apa itu tidak jadi halangan untuk saya bisa coaching kepada siswa. Menurut saya kedepannya itu mau praktek kepada anak, saya tidak tentukan waktunya. Jika memang perlu coaching, secepatnya saya akan melakukan dengan tadi fokus mana yang ingin saya tingkatkan tadi, yaitu ingin pertanyaan yang jelas, nggak berputar begitu. Oke Bu, mantap sekali. Kayaknya programnya nanti yang akan dilaksanakan di sini Bu. Penilaiannya sudah kita laksanakan Bu ya. Sudah saya catat juga di lembar pengamatan yang saya buat berdasarkan 4 kriteria penilaian tadi. Sebagai penutup nih Bu, mungkin ada nih yang mau Ibu sampaikan dulu dari proses observasi yang kita laksanakan hari ini. Dari proses observasi tadi saya merasa senang gitu ya kan. Senangnya kenapa antara yang saya rasakan dan yang Ibu amati juga tidak jauh berbeda. Nah jadi lebih kurang setidaknya udah ada nih perasaan saya yang menurut saya kurang ternyata diamati orang juga kurang. Jadi kedepannya kalau saya merasa ada hal yang tidak baik di diri saya sudah bisa mungkin iya gitu nah kan. Nah,
Oke, 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 oke. Ringkasannya. Oke Bu, sepertinya cukup sekian dulu Bu. Terima kasih kegiatan coaching yang luar biasa bagi saya, dan saya juga berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjadi observer malam ini. Nanti kalau misal ada perkembangan Bu, misal dari coachingnya ataupun dari rencana tindak lanjut dari Ibu sendiri, mungkin bisa lah Bu ya kita ketemu lagi. Jadi biar ada bahan pembelajaran kita sama-sama gitu Bu ya. Iya Ibu, saya juga seperti kata saya tadi untuk ngecek apa yang saya rasakan, apakah dengan orang lain lihat itu apakah sama. Mungkin kemungkinan juga mungkin beberapa saat setelah saya melakukan coaching, mungkin saya akan melakukan coaching lagi, mungkin akan minta disupervisi lagi sama Ibu. Sebelumnya Oke, oke. saya bilang terima kasih banyak loh Bu atas supervisinya. Jadi Sama-sama Bu. memperkuat niat atau proses coaching saya ke depan. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bu. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu kembali Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Betty.